Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Saya doakan semoga kita semua selalu sehat, diberkahi, segala urusan dipermudah, diberikan rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak, dan dijadikan orang yang bersyukur. Dan yang paling penting, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sehingga diselamatkan nanti dari siksa kubur dan siksa akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ingin menuntaskan pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu yang terakhir, yang kemarin belum sempat dibahas, yaitu menyentuh kubul manusia atau menyentuh lingkaran dubur manusia dengan bagian dalam telapak tangan, termasuk bagian dalam jari ini yang kulitnya putih ini, yang kalau kedua telapak tangan ini dipertemukan secara presisi dengan sisi yang sama seperti ini, itu tidak kelihatan, ya. Jadi yang di sini saja yang kalau disentuhkan ke kemaluan itu membatalkan. Baik yang disentuh itu kemaluan anak kecil atau orang dewasa, kemaluan orang yang masih hidup atau kemaluan mayat misalnya. Kecuali potongan ujung zakar ya, yang setelah disunat itu, atau ujung bazar ya, klitoris yang sudah disunat. Tahu kan klitoris itu? Klitoris itu ya monas yang ada di dalam misfe. Atau kalau dalam bahasa Madura itu celtet ya, suaranya disensor. Nah, kalau klitoris itu kan disunat juga. Kalau di daerah saya itu biasanya disunat langsung beberapa saat setelah lahir sama dukun beranaknya itu. Jadi potongannya itu tidak membatalkan wudhu ketika disentuh dengan telapak tangan. Ini beda dengan zakar ya, atau Mr. P yang terpotong. Kalau itu membatalkan wudhu, selama itu masih bisa dikenal sebagai zakar atau Mr. P. Kalau sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sudah kering, sudah rusak. Kalau ditanya ke orang sudah nggak jawab zakar, ya itu namanya sudah bukan zakar itu namanya. Artinya ketika disentuh sudah tidak membatalkan wudhu ya. Nah, yang disebut kubul yang kalau disentuh membatalkan wudhu itu, yaitu semua bagian dari zakar itu mulai dari ujung sampai ke pangkalnya. Tidak termasuk bagian yang ditumbuhi rambut yang posisinya berada di atas batang zakar ini. Nah, begitu juga yang dinamakan misfe yang membatalkan wudhu ketika disentuh itu, yaitu bibirnya ya, bibir yang posisinya itu lurus ke lubang ya, ke lubang goa itu yang tembus ke dalam ya, bukan bagian dalam misfe yang ditumbuhi rambut ya, atau ditumbuhi bulu, yang kalau di Madura itu namanya tet lagi ya, pokoknya tam awalnya itu. Atau bahasa lainnya ya burabuan ya. Kalau itu tidak membatalkan wudhu ya, hanya sunnah wudhu lagi kalau menyentuh burabuan itu. Apa lagi ya? Rukun sudah, sunnah sudah, syarat sudah, yang membatalkan juga sudah. Apa lagi? Sekarang hal-hal yang dimakruhkan ketika wudhu ya. Yang pertama, tidak memulai dengan yang kanan. Tentunya bagi anggota yang memang disunnahkan untuk dimulai dari yang kanan, seperti membasuh tangan dan kaki ya. Adapun yang tidak disunnahkan dimulai dari yang kanan seperti pipi misalnya ketika membasuh muka atau mengusap telinga, maka itu tidak perlu dimulai dari yang kanan. Tetapi sunnahnya dilakukan secara bersamaan ya, langsung begini ya. Atau ketika membasuh muka seperti ini, jangan tidak seperti ini ya. Lalu yang kedua, tidak kumur-kumur ya, dan tidak menghirup air dari hidung. Lalu yang ketiga, tidak mengulang basuhan atau usapan sebanyak 3 kali. Nah, tiga-tiganya ini adalah kemakruhan yang disebabkan karena meninggalkan kesunahan. Memulai dengan yang kanan, kumur-kumur, menghirup air, mengulang basuhan 3 kali itu kan sunnah ya. Maka ketika ditinggalkan hukumnya menjadi makruh. Tetapi itu bukan kesimpulan. Tidak semua yang disunnahkan dalam wudhu itu makruh ketika ditinggalkan. Tetapi kalau yang ditinggalkan adalah kesunahan yang sebagian ulama menghukumi wajib, seperti menggosok ya, atau yang sifatnya muakkad ya, sunnah muakkadah seperti siwak, itu kan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu
adalah kesunahan yang Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ya, seperti barusan itu siwak dan berkumur itu. Nah, kalau bukan kesunahan yang sebagian ulama menghukumi wajib, atau bukan sunnah muakkadah seperti apa yang bukan sunnah muakkadah ya, seperti talaffuz ya, nawaitul wudu'ah itu, talaffuzun niyah itu, maka hukum meninggalkannya tidak makruh, hanya khilaful aula, artinya menyelisihi keutamaan, hanya tidak utama. Khilaful aula ini posisinya masih di bawah makruh ya, secara hukum masih lebih berat makruh. Lalu kemakruhan wudhu yang selanjutnya adalah berwudhu di dalam air ya, air yang tidak mengalir kecuali airnya banyak ya, seperti di laut, di sungai ya. Terus apalagi kemakruhan wudhu, berbicara ketika berwudhu ya, kecuali ada hajat atau ada keperluannya. Kalau memang ada keperluannya tidak makruh, bahkan terkadang wajib itu, seperti ketika sedang wudhu misalnya, lalu melihat orang buta berjalan, yang kalau dibiarkan sangat mungkin jatuh ke jurang. Maka berbicara dalam keadaan seperti itu, meskipun dalam wudhu, hukumnya menjadi wajib. Lalu yang selanjutnya berlebih-lebihan ketika menggunakan air ya. Yang dimaksud berlebihan itu lebih dari yang dibutuhkan dalam basuhan wajib dan sunnah. Seperti membasuh sampai lebih dari 3 kali misalnya, itu harus dihindari. Bahkan Nabi melarang berlebihan menggunakan air meskipun wudhunya di pinggir sungai. Jadi hindari ini ya, selain memang lebih hemat, juga biar tidak menyebabkan was-was. Karena biasanya berlebihan menggunakan air itu, ini pada akhirnya membawa seseorang pada kewaswasan. Nah, kalau sudah was-was itu, sulit nanti nyembuhinnya itu. Jadi dimakruhkan berlebih-lebihan ketika menggunakan air. Yang dimakruhkan itu, kalau air yang dipakai untuk wudhu itu memang milik sendiri. Atau tidak ada yang punya, seperti sungai misalnya. Seperti laut. Tapi kalau yang dipakai itu adalah air wakaf, yang memang dikhususkan untuk wudhu, maka berlebihan dalam wudhu hukumnya menjadi haram. Lalu yang ketiga tentang fenomena menyentuh lawan jenis saat tawaf di Ka'bah tidak perlu wudhu katanya. Ya memang banyak ya ketua jemaah haji itu mengajari jemaahnya tata cara berwudhu yang sedikit berbeda dari tata cara wudhu pada umumnya. Yang biasanya kita berwudhu menggunakan tata cara menurut kaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i yang memang mayoritas penganutnya berada di Indonesia. Jadi ketika kita melakukan tawaf di Ka'bah itu memang sulit ya. Sulit terhindar dari bersentuhan dengan lawan jenis. Karena biasanya bagi jemaah laki-laki itu menggunakan ihram ya, menggunakan kain ihram, sehingga potensi tersentuh lawan jenis itu semakin tinggi. Karena yang ditutupi itu hanya bahu bagian kiri, sedangkan bahu bagian kanan ini dibiarkan terbuka. Jadi potensi untuk menyentuh lawan jenis itu semakin tinggi. Di samping itu, di Masjidil Haram itu yang saya tahu ya, tidak ada pemisahan tempat antara laki-laki dan perempuan. Sehingga terjadi masyaqqah, terjadi kesulitan untuk selalu menjaga agar tidak bersentuhan dengan lain jenis ya. Yang seperti itu bagaimana solusinya? Solusinya adalah mengikuti pendapat Imam Al-Fawrani dan Imam Al-Haramain ya, atau ulama-ulama yang sependapat dengan mereka berdua, dengan beliau ya. Itu semuanya dari kalangan mazhab Syafi'i. Imam Haramain, Imam Al-Fawrani itu yang dari mazhab Syafi'i ya, yang berpendapat bahwa yang batal ketika bersentuhan itu hanya lamis ya, atau orang yang menyentuh saja, sedangkan orang yang disentuh itu tidak batal. Lalu bagaimana kalau kita yang berposisi sebagai lamis? Bagaimana kalau kita yang berposisi sebagai orang yang menyentuh? Maka ada 2 solusi, ada 2 jalan keluar, 2 alternatif. Yang pertama tetap mengikuti pendapat Al-Fawrani itu dan Imam Haramain yang mengatakan bahwa orang yang menyentuh juga tidak batal, yang lamis pun juga tidak batal asal tidak sengaja. Ya meskipun menurut Imam Nawawi pendapat ini lemah ya, bahkan syadz. Syadz itu menyimpang ya. Ya, kalau tidak berani mengikuti pendapat ini, maka ada jalan keluar lain. Yang kedua yaitu taklid atau mengikuti pendapat madhab Maliki dan madhab Hanafiyah. Ini sudah lintas madhab ini berarti. Kita madhab Syafi'i tapi bisa ikut
menggunakan pendapat mazhab Maliki atau mazhab Hanafi ya. Caranya bagaimana? Caranya kita harus berwudu dengan wudu yang sah menurut mazhab yang kita ikuti. Kalau kita ikut mazhab Maliki ya berwudu dengan cara yang sah menurut mazhab Maliki. Kalau ikut mazhab Hanafi ya berwudu dengan cara yang sah menurut mazhab Hanafi. Lalu bagaimana cara wudu yang sah menurut mazhab Maliki dan Hanafi? Wudu yang sah menurut mazhab Maliki itu ya sama dengan wudu kita, tetapi ditambah 3 lagi kewajibannya. Rukunnya ada 3 lagi, yaitu menggosok anggota tubuh yang dibasuh, lalu cepat-cepat ya. Dan yang terakhir mengusap keseluruhan kepala ya. Kalau di kita kan menggosok cepat-cepat dan mengusap seluruh kepala itu kan sunnah. Tapi dalam mazhab Maliki itu hukumnya wajib, sehingga harus dilakukan jika ingin wudunya sah menurut mazhab Maliki. Kalau tata cara wudhu mazhab Hanafi itu juga lebih mudah. Cuma nambah 1, yaitu mengusap 1/4 dari kepala. Itu wajib dalam mazhab Hanafi. Adapun rukun yang lain itu sama dengan kita, dengan mazhab Syafi'i, bahkan lebih ringan. Karena dalam mazhab Hanafi itu tidak wajib niat dan tidak wajib tertib. Tidak wajib berurutan. Tetapi wajib seperti barusan saya bilang, itu wajib mengusap 1/4 dari kepala. 1/4 itu sedikit ya, nggak sampai setengah kepala. Jadi cukup di sini saja, bagian depan saja ini, kanan kiri semuanya, karena itu sudah 1/4 itu. Begitu saja ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.